Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Ketemu lagi dengan Pak Ismail di sini. Nah, hari ini kita akan tetap belajar meski pembelajaran secara daring. Semoga anak-anak sehat selalu dan tetap semangat belajarnya. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang tayamum. Apa itu tayamum? Ya, kita awali dulu dengan bacaan basmalah. Semoga Allah selalu memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, anak-anak silakan dibuka bukunya tentang tayamum. Kalau kelas 1 ada di LKS halaman 36. Tayamum. Anak-anak pasti tahu tayamum. Belum Pak, kita bahas bersama-sama ya. Tayamum, tahukah kamu mengapa ada pengganti dalam wudhu? Ya, tayamum itu pengganti dari wudhu ya. Tayamum adalah pengganti wudhu atau mandi wajib. Tayamum itu apa sih Pak? Nah, tayamum adalah bersuci yang seharusnya menggunakan air yang suci tapi diganti dengan menggunakan tanah atau debu. Maksudnya gimana Pak? Kalau wudhu kan pakai air, kalau mandi pakai air. Diganti dengan tayamum. Tayamum itu pakai wudhu, pakai debu ya. Tanah digunakan untuk bersuci ya, debunya itu digunakan untuk bersuci. Tapi anak-anak ini ada sebabnya dan ada syaratnya. Tidak sembarangan, tidak boleh sembarangan. Wudhu, subuh-subuh dingin, aku ndak mau wudhu, aku harus tayamum saja. Nah, kalau syaratnya terpenuhi boleh, tapi kalau belum terpenuhi syarat-syaratnya tidak boleh. Karena ada sebab-sebab tayamum. Apa saja Pak sebab-sebab tayamum itu? Nah, anak-anak boleh melaksanakan tayamum jika sudah terpenuhi sebab-sebab berikut ini. Yang pertama, sebab tayamum. 1. Jika tidak mendapati air. Jika tidak menemukan air dalam perjalanan, kita mau cari air tapi tidak nemu. Nah, itu kita boleh tayamum. Kemudian ada air tapi tidak cukup. Ya, ada air 1 gelas. Nah, ini kalau kita cukup buat minum saja, maka tidak boleh ini digunakan untuk berwudu. Eman-eman ya. Eman airnya cukup buat minum. Nah, berarti kalau tidak ada air atau ada air cuma sedikit, boleh tayamum. Ya, boleh tayamum. Ada sebab yang kedua. Yang pertama tadi apa? Tidak ada air atau ada air cuma sedikit, itu boleh tayamum. Syarat yang kedua, jika ada luka atau sakit dan khawatir jika menggunakan air itu akan menambah bahaya. Ya. Misalkan kepala kita sakit di sini, habis kebakar atau apa. Kalau kita wudhu nanti akan semakin borok dan semakin tambah parah. Ini tidak boleh wudhu, maka harus diganti dengan tayamum. Kakinya, misal kakinya ini habis kecelakaan, habis jatuh. Nah, luka, ketika wudhu nanti malah sakitnya tambah parah, maka tidak usah wudhu, diganti dengan tayamum. Pernah dulu ada di zaman Nabi, setelah mandi, setelah wudhu, orang itu meninggal. Kenapa? Karena sakit, dipaksakan untuk berwudhu. Loh, padahal tayamum boleh ketika sakit, ditayamumi saja sebelum sholat, tayamum. Ya, tayamum. Terus ada sebab yang ketiga, karena cuaca yang sangat dingin, ya, cuaca sangat dingin dan berbahaya jika tetap menggunakan air. Maksudnya gimana Pak? Ya, cuaca kita dinginnya menggigil banget,
ketika kita nanti kalau wudhu kita mandi atau mandi kita wudhu ya, tubuh kita jadi terlalu dingin dan kita tidak punya alat untuk menghangatkan tubuh. Malah kita nanti jadinya sakit. Nah, di sini boleh kita melakukan tayamum. Jangan sampai kita paksa untuk mandi, kita paksa untuk wudhu, malah kita nanti tambah sakit. Itu yang tidak boleh. Maka kita boleh melakukan tayamum. Waktu mau sholat kita tayamum. Terus selanjutnya yang keempat, yaitu ada air tapi untuk mengambilnya membahayakan diri. Seperti air itu ada kelihatan air tapi airnya ada di dasar jurang. Atau ada air tapi ada musuh perang. Kalau kita ambil air itu ditembak dor mati. Nah, itu tidak usah diambil airnya, kita cukup bertayamum. Atau ketika kita tahu ada air di sana, tapi di sana ada singa, ada macan, yang bisa saja singa atau macan itu menerkam kita. Nah, itu maka kita boleh melakukan tayamum. Jadi ada sebab-sebabnya. Tidak boleh sembarangan kita mau sholat ternyata alah wes gak pakai wudhu, kita tayamum saja. Nah, tapi syaratnya tidak terpenuhi di situ. Sholatnya juga tidak sah. Gak boleh melakukan sholat dengan tayamum asal-asalan. Harus ada sebabnya. Apalagi apa saja ya? Yang pertama, ada air atau tidak ada air. Ada air cuma sedikit, cukup hanya untuk minum saja. Maka itu boleh kita melakukan tayamum. Yang kedua, jika kita terluka, jika kita sakit, dikhawatirkan nanti malah tambah parah sakitnya. Ini kita boleh melakukan tayamum. Yang ketiga, yaitu cuaca yang sangat dingin. Nah, jika kita paksakan, maka kita akan sakit. Ataupun kita paksakan dan kita tidak punya alat untuk menghangatkan tubuh. Ataupun air karena airnya sangat dingin, kita tidak bisa menghangatkan air itu meskipun kita harus membayar, tidak punya alatnya. Nah ini. Yang keempat, yaitu ada air, tapi jika kita menggunakannya, kita dalam bahaya. Kita ulang lagi sebabnya. Pertama, tidak ada air, atau ada air, tapi sedikit cukup buat minum, kita harus tayamum. Yang kedua, ada luka di tubuh kita boleh tayamum. Karena apa? Khawatir jika luka itu kena air maka bertambah parah. Yang ketiga, cuacanya yang sangat dingin, jika kita paksa untuk mandi, kita paksa untuk wudhu, kita akan sakit. Dan kita tidak punya alat untuk menghangatkan tubuh. Ini boleh tayamum. Yang terakhir, ada air tapi jika kita menggunakannya kita dalam bahaya. Nah ini kita boleh tayamum. Paham ya anak-anak? Tayamum apa Pak? Tayamum adalah pengganti wudhu dan mandi wajib. Tayamum sama dengan wudhu, tapi tidak menggunakan air bersih, diganti dengan debu atau tanah. Seperti itu. Tapi beda ya caranya, nanti kita akan bahas bersama di video berikutnya. Hari ini kita bahas sebab-sebab tayamum. Demikian kita tutup pembelajaran hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.